Saya menyapa yang online dan yang onsite. Selamat datang di Walk the Talk, sebuah acara talk show yang membahas mengenai hal-hal kehidupan yang ditilik dari sisi firman Tuhan. Hari ini saya percaya kita akan diberkati sekali hari ini oleh narasumber kita. Beliau adalah gembala, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa menggembalakan House of Grace. Dan beliau juga sebagai gembala Rayon 3 ya Pak ya? Wakil gembala Rayon 3. Oke, tanpa berlama-lama saya mengundang Pak Audi Rohadi. Yuk mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Audi. Shalom Pak. Shalom Pak, shalom. Shalom para pendengar semua. Ini lewat apa? Lewat YouTube atau lewat Zoom? Oh, lewat Zoom. Okay. Jadi ada online dan ada onsite-nya Pak. Oh, ada online dan onsite. Ya. Hari ini, malam ini kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik, yaitu start not finish. Satu topik yang cukup menggugah untuk boleh didengarkan lebih lanjut gitu, start and not finish gitu. Jadi Pak Audi boleh silakan Pak Audi dengan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada hadir di onsite maupun yang hadir di secara online ya. Saya sebetulnya kasih tema berapa bulan yang lalu, ini mundur dua kali nih kalau nggak salah nih. Dari bulan Mei ya Pak ya? Dari bulan ini, bulan apa Juni? Ini Juni. Dari Mei, dari April mestinya. April itu saya dikasih jadwal tanggal 11 April, saya bilang sorry, itu ulang tahun istri saya bilang. Wah ngamuk nanti dia kalau ulang tahun saya pelayanan begitu ya. Lalu mundur lagi bulan Mei, benturan sama doa pengerja di Rayon begitu saudara ya. Jadi mundur lagi Juni. Sambil saya bilang sama Lina waktu itu doa supaya nggak mundur lagi bulan Juli, nanti mundur tahun 2024. Oke, saya dapat tema yang menarik dan unik waktu itu, yaitu tidak pernah pensiun. Betul ya, tema besarnya itu ya, dia diberikan ya. Saya waktu dengar itu agak geli, saudara. Ini gereja apa departemen tenaga kerja ya? Saya bilang ini, orang bilang pemerintah aja pegawai negeri sama ABRI aja pengen minta pensiunnya mundur. Ya kan, minta usia pensiunnya dimundurkan ya, di lebih dari 55 sampai berapa, 58 atau minta 60 begitu kan. Oh, ini kok temanya kok dikasih tema pensiun ya. Terus terang saya bilang iya tapi saya juga mikir gitu loh. Gua mau ngomong apa? Mau ngomong apa masalah ini ya. Jadi akhirnya singkat cerita Tuhan kasih satu tema mengenai start not finish. Nah saudara, ini semua berkisah daripada satu cerita, satu kisah mengenai seorang yang namanya Musa. Ya, jadi saudara nanti bisa lihat juga lewat PowerPoint-nya. Saya sambil cerita saja ya saudara sama saudara ya, supaya lebih cepat ya. Dalam Keluaran pasal 3, saudara mungkin ingat bagaimana kisah Musa dipanggil Tuhan lewat semak belukar yang menyala-nyala ya. Ya, saya percaya dari anak sekolah minggu sudah hafal dengan kisah itu. Nah, waktu itu Musa ada di Midian, daerah Midian menggembalakan kambing domba dan dia sedang berjalan menuju gunung Horeb. Tiba-tiba ketemu tuh semak belukar yang menyala dan tapi tidak hangus dibakar oleh api. Dan Musa melihat kejadian ini sangat hebat, sangat dahsyat dan rupanya disitulah Musa dipanggil sama Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu Pak Hari ya, inti sarinya daripada kisah Keluaran pasal 3. Nah yang menarik buat saya adalah yang menarik dari cerita tentang Musa ini begini. Jadi sebetulnya dulu itu saya pernah khotbahkan ini dalam versi yang lain, sebenarnya bukan versi pensiun. Versi yang berbeda, waktu itu ibadah UMAS. Waktu saya suruh ibadah UMAS, Tuhan bilang kamu cerita tentang Musa. Apa hubungan UMAS sama Musa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ngomong, Musa kok dibalik kan UMAS kan? Betul ya? Tulisan Musa, kalau dibalik UMAS gitu kan. Jadi akhirnya muncullah kisah ini, saudara. Nah, saudara, banyak orang tidak sadar mengenai panggilan Musa. Musa itu lahir daripada keluarga orang Yahudi. Lalu pada
3 bulan lamanya dia tetap dirawat di rumah orang tuanya. Tapi masa itu ada peraturan bahwa tidak boleh ada bayi laki-laki di antara orang Yahudi. Sehingga akhirnya singkat cerita Musa ditaruh dalam sebuah wadah lalu dialirkan di sungai Nil. Orang tua tidak berani, tidak tega membunuh tapi dialirkan dalam sungai Nil. Tapi disitulah perjalanan hidup Musa dimulai. Sungai itu mengalir dan membawa Musa dalam keranjang bayi itu sampai ditemukan oleh seorang putri Firaun. Putri Firaun tertarik dengan Musa lalu diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Nah, 40 tahun pertama daripada hidup Musa, dari umur 3 bulan sampai usia 40 tahun, Musa itu sebagai pangeran. Wah, dihormati di Mesir, disembah-sembah di Mesir, menjadi orang yang sangat terhormat di Mesir. Sampai satu ketika bahwa dia melihat ada perkelahian antara mandor Mesir dengan orang Yahudi. Sehingga Musa ikut campur dalam perkelahian itu dan singkat cerita Musa membunuh mandor Mesir. Nah, orang barulah terbuka di sana kisah bahwa Musa ini bukan orang Mesir. Tapi Musa ini orang Yahudi. Singkat cerita Musa lari. Dan waktu dia lari sampailah dia di sebuah tempat yang namanya Midian. Di sana Musa menikah, punya anak dan punya mertua yang namanya Yitro. Nah, saya percaya sudah tahu kisah ini ya. Musa 40 tahun berikutnya, 40 tahun kedua dari hidup Musa adalah jadi penggembala domba di Midian. Jadi Musa umur 0 sampai 40 tahun di Mesir, umur 40 tahun sampai umur 80 tahun dia jadi gembala domba di Midian. Nah, waktu dia ada di Midian inilah dia sedang menggembalakan domba, maka ketemulah dengan semak-semak yang terbakar itu. Jadi kira-kira umur berapa itu Musa? 80. Sekitar 80 tahun. Ya, menjelang atau sudah 80 tahun ya kurang lebih sekitar segitu. Ingat, sebelum peristiwa itu, sebelum peristiwa semak-semak ini, Musa pernah menulis Mazmur pasal 90. Ayat yang ke-10 yang tulisannya kira-kira begini, umur manusia paling 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu selesai, pensiun. Finish, selesai. Musa berpikir bahwa umur manusia tuh normalnya 70, 80 tahun, ya udah habis itu selesai lah. Selesai, finish. Waktu itu Musa sedang di umur-umur seperti itu. Dan dia berpikir umur gue udah segitu, 70, 80 tahun, ya finish sudah. Sudah selesai, umur gue selesai. Tapi apa yang terjadi? Justru di usia yang ke-80 tahun di mana dia berpikir dia sudah sampai ke garis finish. Tiba-tiba dia bertemu dengan semak yang terbakar dan Tuhan berkata begini, Musa, aku mengutus engkau kembali ke Mesir untuk membawa umatku Israel masuk ke tanah perjanjian. Sudah perhatikan, saat di mana Musa berpikir dia ada di garis finish, usia 70-80 tahun cukuplah dan banyak orang merasa umur itu adalah umur finish. Karena kekuatan untuk bekerja dan lain sebagainya, sudah pensiun, sudah selesai, punya anak, punya cucu, punya buyut mungkin sudah. Tapi disitulah Tuhan berkata pada Musa, Musa start. Not finish, start. Jadi sudah perhatikan, Musa dipanggil Tuhan untuk melayani, itu usia 80 tahun. Dan 40 tahun ketiga daripada umur Musa, itu dia menjadi orang yang diutus Tuhan membawa bangsa Israel berjalan sepanjang gurun pasir mendekati tanah perjanjian sampai perbatasan tanah perjanjian. Dia tidak masuk tanah perjanjian, nanti Yosua yang akan masuk. Musa sampai titik terakhir daripada tanah perjanjian. Di situ baru finishnya Musa. Apa yang saya mau bilang buat saudara hari ini? Apa yang kita pikir finish, tapi Tuhan pikir itu start. Nah, masalahnya, apakah kita tahu titik itu? Kapan kita start dan kapan kita finish? Saudara, kita mungkin sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah melayani Tuhan sejak hari ini ya. Sejak pertama kali saya melayani Tuhan dalam wadah gereja ya. Sebelumnya saya sudah melayani Tuhan dalam wadah yang lain sebagai penginjil. Saudara. Tapi dalam wadah GBI Gatot Subroto ini saya sudah melayani Tuhan kurang lebih sekitar 30-an tahun. Saudara. Sekitar 30-an tahun.
Nah, seringkali kita berpikir, wah udah cukup lah ya, udah 30 tahun. 30 tahun, apalagi Pak Niko sekarang bilang, generasi Yeremia bangkit, ayo sekarang generasi Yeremia. Ya sudah, generasi papanya Yeremia pensiun dong. Generasi opanya Yeremia pensiun dong. Saya sudah punya cucu, sudah. Cucu saya udah usia 55 tahun hari ini. Berarti kalau itu generasi Yeremia, ini opanya Yeremia pensiun dong, udah beres dong. Sudah di finish dong. Tapi Pak yang pasti begini, yakin kita merasa kita sudah di finish. Atau jangan-jangan kita di start pun belum. Karena apa yang kita pikir itu finish, mungkin itu start buat Tuhan. Loh Pak, tapi kan udah 30 tahun melayani Pak. Mungkin itu adalah waktu-waktu preparation buat kita, itu waktu-waktu persiapan buat kita untuk start yang sesungguhnya. Ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai waktunya Tuhan. God time. Apa yang kita pikir finish, mungkin buat Tuhan itu menjadi start. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Tapi dalam Keluaran pasal 3 ayat yang 10 Tuhan tuh bilang sama Musa begini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini pada waktu usia Musa 80 tahun Tuhan berkata, Musa start. Berangkat. Bawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau start. Tuhan, udah 80 tahun Tuhan. Iya Tuhan bilang, emang kenapa? Kalau udah 80 tahun emang kenapa? Umur itu cuma angka, saudara. Seringkali kita berpikir kalau kita sudah umur 80 tahun, udah pasti finish lah, udah 80 tahun. Kurang apa lagi udah 80 tahun, udah pelayanan 30 tahun lebih, udahlah selesai lah. Umur manusia itu hanya angka yang dihitung. Tapi waktu sesungguhnya itu Tuhan yang pegang. Jangan sampai begini, saudara. Umur boleh bertambah. Karena apa boleh buat, kita nggak bisa menghalangi itu. Saudara punya uang 50 triliun nggak bisa menghambat umur saudara. Pak, catatan sipil, umur saya mundurin 20 tahun lagi bisa nggak ya? Mau dibayar berapapun nggak bisa, saudara. Kalaupun dokumen itu dipalsukan, saudara tidak bisa membohongi umur saudara yang sesungguhnya. Umur boleh bertambah, tapi ingat. Walaupun umur sudah bertambah, tapi jangan itu membuat rohmu juga ikut bertambah tua. Udah umurnya tambah tua, rohnya tambah tua, semangatnya tambah tua, matilah. Tapi biarlah kita seperti Kaleb yang berkata, usia gue 80 tahun, tapi semangat gue masih sama seperti waktu kita keluar dari tanah Mesir. Amen. Seperti 40 tahun yang lalu. Kaleb berusia 80 tahun, tapi di usia 80 tahun dia berkata, sekarang aku baru start untuk berperang di Hebron. Untuk mengarahkan raksasa-raksasa. Yosua berkata, Leb, ingat umur Leb. 80 tahun lu mau perang, rontok lu. Udah pada keropos begitu lagi. Tapi buat Kaleb, aku gak di finish, aku di start. Sekarang aku mau berperang di Hebron. Dan Kaleb memenangkan peperangan waktu usia 80 tahun lawan raksasa-raksasa di Hebron. Kita gak tahu kapan kita finish dan kita gak tahu kapan kita start. Dan yang menjadi fatal adalah kalau kita merasa kita sudah di finish. Padahal Tuhan bilang enak, di start aja belum. Saudara, Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang bapak, dia habis jemput anaknya dari sekolah minggu. Jadi nunggu anaknya sekolah minggu turun dari lantai 2, dia nunggu di bawah begitu. Saya deketin dia lalu bilang, Om, nunggu siapa Om? Ini nunggu cucu. Oke nungguin anak. Enggak, anak gue udah gede, anak gue udah married, ngapain gue tungguin. Gue nunggu cucu. Umur bapak ini kurang lebih 60 tahun. 60 tahun. Lalu tiba-tiba saya gak tahu kenapa saya ngomong sama bapak itu. Om, layani Tuhan yuk Om. Melayani yuk Om. Gue udah 60 tahun melayani Tuhan. Udah tua mau melayani apa? Udah tua tuh yang muda-muda tuh melayani tuh, yang muda-muda tuh. Anak muda melayani, gue udah tua.
Ya udah. Berapa minggu kemudian saya melayani ibadah youth. Lalu saya ketemu berapa anak muda. Layani dong. Jangan di jemaat youth aja, melayani. Ya om, nanti kalau udah tua. Sekarang masih muda om. Mau santai dulu om. Mau nikmatin hidup dulu om. Kalau udah pelayanan kan susah om. Jadi nanti aja kalau udah rada tuaan baru melayani om. Berapa minggu kemudian saya ketemu lagi sama om yang sama. Lagi nunggu cucunya sekolah minggu. Om, ketemu lagi. Om. Saya tuh kemarin ketemu anak muda om. Dia bilang, saya tanya, yuk melayani Tuhan. Dia bilang nanti kalau udah tua. Nah waktu itu saya ketemu om kan. Saya ajak om melayani Tuhan. Om bilang, tuh anak muda. Om mah udah tua. Om ada pertanyaan om. Terus melayani Tuhan tuh kira-kira cocoknya umur berapa ya om? Yang tua bilang yang muda bilang yang tua. Terus yang melayani Tuhan yang umur berapa ya om ya? Si om ketawa sudah. Dia ketawa yang bener. Dia ngomong gitu tuh. Iya om, serius om. Enggak bercanda, serius dia ngomong begitu. Akhirnya om itu senyum-senyum sendiri. Lalu ya udahlah, iya. Gue layani Tuhan. Gue jadi layani Tuhan. Om itu mulai jadi asyir melayani Tuhan. Shalom 60 tahun. Istrinya 57 tahun. Start. Mulai jadi Shalom. Lalu 2 tahun kemudian diangkat jadi diaken. Nah, saya tuh dulu waktu dulu itu kan di setiap gereja tuh kan namanya pendeta tuh kan gak banyak ya. Sekarang sih pendeta udah banyak ya. Jadi bagi-bagi tugas tuh gampang. Dulu tuh kalau udah namanya jadi pendeta tuh mesti ngerangkap baptis ya dia. Pernikahan dia, kematian dia, doain dia, pelepasannya dia. Sekarang kan tinggal enak. Pak ada yang mau minta pelepasan? Oper Pak Hari. Pak ada yang mau pernikahan? Oper Bapak A. Oper Bapak B gitu kan. Kalau sekarang bisa, dulu gak bisa Pak Hari. Nah saya tuh tiap kali melayani pernikahan ketemu sama om itu terus. Om itu bagian pernikahan di gereja ya? Enggak, siapa bilang om bagian pernikahan? Om diaken. Tapi kok tiap pernikahan ketemunya om lagi. Nah itu dia. Gimana? Om di jadwal untuk menjadi diaken dalam pemberkatan pernikahannya kadang-kadang iya. Tapi kebanyakan begini nih. Yang dijadwal orang lain. Tapi di hari H pagi-pagi udah ngomong. Om ada acara gak hari ini om? Enggak, kenapa emang? Om gantiin ya om. Jam 2 nanti om. Mau jalan-jalan sama anak-anak om. Ada yang ulang tahun ya om ya. Gantiin om ya. Acara apa? Pemberkatan nikah om ya. Iya. 2 minggu lagi. Om ada acara gak hari ini om? Gantiin dong om. Pemberkatan nikah. Jadi pemberkatan nikah tuh jadi diakennya. Yang dijadwal siapa? Yang tugas om ini terus. Jadi om terus ya tugas. Ya iyalah. Pokoknya jam 2 ke atas sama bagian-bagian yang ngantuk-ngantuk. Gua terus yang tugas. Tapi apakah om ini tugas sambil ngomel? Enggak saudara. Tetap tugas dengan sukacita. Tugas dengan segenap hati. Sampai terakhir. Sampai beres semua. Sampai istrinya ngelipetin taplak selesai. Buku acara selesai. Simpen di lemari. Baru om itu pulang. Sampai tamu terakhir foto-fotoan pengantin ditungguin terus sampai selesai. Baru dia pulang. Dan setiap kali seperti itu, sampai terus dia layani. Sejak usia 60 tahun. Sampai beberapa tahun yang lalu dia meninggal usia 80 tahun. Gak pernah ngeluh. Gak pernah minta gantiin orang. Bahkan waktu sakit pun dia tetap melayani Tuhan. Tidak pernah minta gantiin, tetap melayani Tuhan. Saudara, saya bilang, kalau saya cerita di gereja yang tadi saya omongin ini saudara, kenal gak sama om ini? Seluruh pengerja kenal dia. Seluruh pengerja siapapun kalau tanya sebut nama om itu, pasti kenal. Saya tanya, kenal gak om yang suka gantiin pernikahan? Semua bilang, tahu. Gua juga pernah minta gantiin dia. Dan dia selalu lakukan dengan setia. Gak pernah ngomel, gak pernah ngeluh. Saudara, ada om yang kedua. Saya temukan dia di ICU.
dalam keadaan nggak koma, sadar, tapi sudah alat-alat begini. Dan waktu saya diminta ke situ untuk mendoakan dia, suster itu cuma bisikin satu kata sama saya, Pak, kami dari rumah sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi minta diserahkan kepada keluarga saja. Jadi Pak Pendeta tolong doakan ya. Setelah ini mau dibawa pulang, mau tetap di sini, terserah keluarga. Tahu artinya ya? Sudah gak akan sembuh. Tinggal nunggu waktu. Kami doakan, kami layani perjamuan kudus, dan tepat sebelum pelayanan perjamuan kudus, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya begini. Ngomong sama om itu, kalau aku sembuhkan dia, mau gak dia melayani aku? Usianya 54 tahun. Dan itu saya tanya, Om, maaf Om ya, saya gak tahu kenapa Tuhan suruh ini, tapi ya saya mau tanya aja sama Om. Kalau Tuhan sembuhkan Om mau melayani Tuhan gak? Dia bengong, dia lihat istrinya, lalu dia gini, 54 tahun. Itu hari Minggu. Hari Rebonya anaknya telepon saya. Pak, papi sudah pulang. Saya bilang, oh ya sudah, relakan sajalah. Sudah waktunya Tuhan gitu ya. Sudah yang penting keluarga rela, begitu mami rela begitu ya. Anak-anak rela semua. Pak bukan itu. Papi pulang ke rumah, sembuh. Sejak hari itu sehat. Semua jadi normal kembali, tensi normal, semua alat-alat semua menunjukkan normal. Dan dokter hanya geleng-geleng dan dokter bilang silakan pulang. Sudah sembuh. Saya bilang yang benar, gak bohong. Bener Pak, sembuh. Dalam hati saya bilang gini, bisa ya? Udah mau mati gitu bisa sembuh ya? Hari Minggu depannya, saya ketemu dia duduk di tengah-tengah gereja. Sebaris satu keluarga. Dengan dua anak. Lalu setelah saya kebaktian, dia hampiri saya hampiri dia, ditemu di tengah-tengah. Lalu dia saya bilang, Om, sembuh beneran ya Om ya? Om sembuh ya? Saya gak percaya, saudara. Sembuh ya. Dia jalan masih ditopang, megang pundak istrinya. Om itu bilang gini, iya Pak Pendeta, Tuhan kasih Om mujizat. Om sembuh. Tuhan baik ya Pak Pendeta. Lalu dia ngomong gini, Pak Pendeta, tolongin Om. Om kan udah janji melayani Tuhan. Sekarang, tolong Pak Pendeta pakai Om untuk melayani Tuhan. Apa aja Pak Pendeta? Om mau melayani Tuhan. Sejak hari itu dia melayani Tuhan sampai dia meninggal umur 77 tahun. Suruh jadi apa aja dia mau. Asyir, oke. Mau suruh bagi kolekte, iya. Apa tugas apa aja, doain orang, dia iya terus. Dan yang satu yang buat saya sangat jadi berkat buat saya Om itu saudara. Adalah waktu setiap kali saya melayani perjamuan kudus. Saya melayani perjamuan kudus untuk, Om itu selalu jadi diaken pendamping buat saya. Gak tahu sih yang bagian jadwalin, kok selalu jadwalin dia. Jadi dia selalu duduk sebelah saya. Nyanyi, dia nyembah Tuhan. Sampai umur 77 tahun. Dan tiap kali saya mau maju ke depan, saya sudah bawa Alkitab saya mau maju ke depan untuk melayani khotbah dan perjamuan kudus. Om itu selalu pegang paha saya. Dan sambil pegang paha saya dia bilang gini, Pak Pendeta, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik Pak Pendeta. Tuhan Yesus baik. Dan tiap kali dia ngomong gitu saya nangis. Tuhan turun buat saya. Sampai hari ini. Tiap kali saya ingat itu saya selalu berkata terima kasih Tuhan. Dia gak bisa berbuat banyak. Tapi dia menjadi orang yang mengurapi saya setiap kali saya mau maju untuk perjamuan kudus. Dia hanya katakan Tuhan Yesus baik. Saya gak pernah lupa kata-katanya sampai hari ini. Bahkan kalau saya ingat aja saya nangis lagi. Karena dia mengucapkan bukan karena sekedar ngomong. Dia mengucapkan itu karena cinta. Karena cintanya sama Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan Yesus kau baik. Engkau baik. Seakan-akan dia mau berkata gini, kalau engkau sudah baik begitu, apa sih yang bisa aku buat untuk engkau? Kalau engkau sudah begitu baik, apa sih yang aku bisa buat untuk Tuhan? Saudara, seringkali kita merasa kita sudah berbuat banyak buat Tuhan. Kita merasa kita sudah beri banyak buat Tuhan.
Tapi dibandingkan apa yang dia berikan buat kita, nol. Betul saudara? Yang kita beri itu cuma uang receh. Tapi dia berikan hidup sama kita. Dan ini Om, dia tuh punya perusahaan kontainer, forwarder gitu ya. Nyewain truk buat ngangkut kontainer gitu loh saudara. Tiap kali dia ngumpul sama supir-supir sama kenek-kenek. Dia tuh selalu berkali-kali sampai keneknya bilang sampai gue bosen dengerin. Dia selalu cerita cuma satu cerita. Gua ini musuhnya mati, tahu gak? Tuhan Yesus bikin gua hidup. Gua bisa napas, gua bisa hidup. Gua bisa ketemu lu sekarang. Karena Tuhan Yesus. Dia yang nyambung nyawa gua. Dokter aja udah bilang gua mati. Tapi Tuhan Yesus bilang gua hidup. Dan gua hidup sampai hari ini. Dan dia meninggal usia 77 tahun. Sebelum dia meninggal, dia bilang, Pak, nanti kalau saya meninggal, Bapak yang melayani. Saya bilang baru ini orang meninggal booking pelayanan. Saudara. Gak ada orang meninggal booking pelayanan, betul kan saudara? Mau pernikahan, ulang tahun, ini meninggal. Pak nanti kalau saya meninggal, Bapak yang melayani saya. Sampai hari ini ada 2 orang yang sudah booking saya seperti itu. Kemarin 2 minggu yang lalu, satu tante umur 88 tahun. Dia juga bilang gitu, anaknya bilang pesan dari Oma. Oma kalau nanti meninggal, Bapak yang harus melayani. Saya bilang, dan itu dia ngomong hari Minggu, anaknya hari Selasa anak omanya meninggal. Saya bilang, 2 ini orang kedua yang booking pelayanan kalau dia meninggal. Saudara. Masa ditolak, saudara? Didatengin nanti kalau ditolak. Saudara. Kenapa nggak mau melayani saya gitu kan ya. Nah saudara, Tuhan punya waktu saudara. Kapan itu finish, kapan itu start, bukan kita yang menentukannya. Tuhan yang menentukannya. Tuhan punya waktu. Setiap kita harus ketemu dengan semak-semak yang terbakar. Saudara. Gak tahu kapan. Mungkin saudara merasa bahwa saudara sudah ketemu dengan semak-semak yang terbakar. Yakin. Musa di usia 80 tahun baru ketemu dengan semak-semak yang terbakar. Mungkin saudara sudah melayani 10 tahun, 20 tahun. Tapi apakah itu benar dimulai dari semak-semak yang terbakar? Di mana suara Tuhan berkata, layani aku. Saya dipanggil Tuhan untuk saya ketemu semak-semak terbakar saya yang pertama kali. Usia saya 14 tahun. Saya masih di gereja Protestan. Tapi saya dengar suara Tuhan. Yang berkata, anakku, layani aku. 14 tahun. Tapi saya hanya berkata, enggak Tuhan. Enggak. Gue masih bocah. Masih anak-anak, masih mau hura-hura 14 tahun. Mau ngapain gue? Khotbah. 14 tahun. Siapa yang mau dengerin? Tuhan gak maksa, Tuhan diem. Tapi ingat satu hal ya Sir ya. Kalau engkau menolak semak-semak yang pertama, semak-semak yang kedua lebih panas. Semak-semak yang kedua datang pada usia saya ke-26 tahun. Dengan nyala yang lebih panas lagi Pak. Kenapa lebih panas? Karena ada ultimatum di situ. Umur 26 tahun. Saya sedang kuliah di Trisakti. Harusnya saya lulus tahun itu. Umur 24 tahun saya harusnya udah lulus. Tapi ada satu pelajaran yang membuat saya harus ngulang selama setahun dan setahun lagi 2 tahun. Jadi usia setahun lagi sampai usia 26, menjelang usia 26 tahun itu. Dan pada usia yang menjelang usia 26 tahun itu tiba-tiba saya dipanggil oleh kampus dan berkata begini. Kamu masih kurang 1 mata kuliah yang belum lulus. Kalau tahun ini kamu tidak lulus, kamu drop out. Itu semak-semak yang kedua. Saudara. Dengan satu ultimatum, drop out. Ya, vonis daripada semak-semak itu yang tambah panas itu bisa macam-macam. Saudara. Vonis dokter lah, vonis bangkrut lah, vonis saya drop out. Wah saya stres berat. Waduh Tuhan, mau drop out, udah kuliah lama-lama terus drop out. Terus ngomong sama orang tua yang biayain kuliah ngomong apa? Papi mami, drop out. Apa bangga-bangganya? Saya stres. Tapi disitulah caranya Tuhan. Supaya akhirnya saya ketemu dengan semak-semak itu dan bertemu dengan Tuhan.
Saya mulai melayani Tuhan beneran pada usia 26 tahun. Saya menjadi penginjil, melayani persekutuan doa kampus, dan singkat cerita Tuhan buat mujizat. Tuhan buat mujizat. Saya bisa lulus mata pelajaran itu di tahun itu, walaupun itu satu hal yang mustahil buat saya. Saya lulus. Dan waktu saya lulus, keluar nilainya, saya hanya berkata, Tuhan, sekarang saya berkata, iya Tuhan, saya siap melayani Engkau. Saya nggak mau semak-semak yang ketiga muncul sekarang, tapi cukup sampai semak-semak yang kedua. Saya berkata, iya Tuhan, saya layani. Dan sejak hari itu saya melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Saya tahu itu panggilan saya, semak-semak terbakar saya. Pada usia ketiga, itu usia 26 tahun. Usia ke-36 tahun, semak-semak yang ketiga muncul buat saya. Dan itu datang di puncak karir saya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawan swasta. So, saya kerja di PMA, perusahaan Jepang. Agustus tahun 1996. Waktu usia saya yang ke-36. Tiba-tiba semakin datang dan berkata, layani aku sepenuh waktu, tinggalkan semuanya. Sekarang layani aku sepenuh waktu. Hah? Sepenuh waktu Tuhan? Aduh Tuhan, gini juga ada melayani Tuhan kok. Segini juga ada segenap hati kok. Tapi Tuhan bilang, sekarang aku mau tinggalkan semuanya. Layani aku. Saudara, gak gampang saudara. Gak gampang. Kenapa? Karena saya ada di puncak karir saya saudara. Dan itu Agustus tahun 96. Septembernya ada promosi jabatan. Kalau saya dapat jabatan itu ada jabatan tertinggi di perusahaan PMA itu untuk orang Indonesia. Di atasnya itu orang asing semua. Dan itu mimpi semua karyawan saudara. Tapi Tuhan bilang, layani aku sekarang atau tidak sama sekali. Aku tidak akan pakai engkau selama-lamanya. Ultimatum sudah, semak-semaknya tambah panas. Saya bilang, oke Tuhan, tapi dengan syarat. Saya mau pasti bahwa ini Tuhan yang ngomong. Ini gak main-main ini. Saya minta, Abraham kan nawar tuh, dari gocap sampai 10 perak kan. Penawar ajaib ya, ibu-ibu gak ada yang menang sama Abraham. Mangga 2, barang 50 jadi 10 perak. Saya minta, Tuhan aku minta 3 tanda dalam 3 hari. Tanda itu mesti digenapi. Baru aku berkata iya pada semak-semak yang ketiga. Apa tanda yang saya minta? Saudara? Ada 3 wanita dalam hidup saya akan berkata iya untuk keputusan ini. Ibu saya, istri saya, ibu rohani saya, Ibu Christine Faraknimela. 3 perempuan ini harus berkata iya. Selesai Tuhan ngomong itu, Tuhan ngomong kami pulang. Saya nyetir mobil, istri saya di sebelah saya. Lalu saya itu karena lagi mikirin itu, saudara. Saya di sepanjang mobil diam aja. Saudara. Istri saya curiga. Ada apa sih? Sakit? Enggak. Kok diam aja? Enggak apa-apa. Pasti ada apa-apa? Enggak. Kenapa diam? Biasanya enggak diam. Enggak apa-apa kok. Istri-istri tahu ya, kalau suaminya sedang ada sesuatu beda begitu pasti tahu kan? Walaupun kadang-kadang diomongin, kadang-kadang enggak gitu kan. Akhirnya saya ngomong, ada apa sih? Gini loh, tadi Tuhan ngomong gini, saya suruh full time. Gantian dia diam. 5 menit kemudian dia berkata, ya udah, kalau Tuhan memang suruh itu dan kamu yakin, jalanin, kerjakan. Saya bilang kenapa iya sih? Coba enggak akan batal kan saudara? Ini iya lagi. Sampai ke rumah, kurang lebih jam 3 siang, jam 5, mami saya telepon. Lagi ngapain? Di rumah mah? Ada di rumah kok. Oh enggak kemana-mana. Enggak, ini juga baru pulang tadi jam 3. Kamu lagi dengar suara Tuhan apa ya? Tuhan lagi ngomong apa? Kenapa emang mah? Tadi pagi waktu mama doa, Tuhan tuh ngomong, kayaknya kamu mesti full time deh. Mami saya sekarang umur 94. Sekarang hari ini. Dan dia mesti melayani Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan dia mesti bantu sekretariat dengan hal-hal tertentu. Tapi ini masih, 2 orang ya, selesai ya. Tinggal orang ketiga. Itu hari Sabtu, saudara. Hari Minggunya saya ada janji doa suami istri, berapa suami istri, termasuk Pak Peter dan Bu Christine berdua.
Selama doa 1 jam saya tidak doa. Saya cuma ngeliatin Bu Christine. Ini tinggal tanda ketiga ini. Ibu Christine sambil nyembah, main gitar. Doa, nyembah, 50 menit, 60 menit. Amin. Gak ngomong apa-apa. Selesai. Pamitan. Pak, Bu pulang ya. Yuk, kita juga mau pulang kok. Ayo, bareng-bareng yuk pulang. Sampai ke parkiran luar, Pak. Pamit ya, pulang. Yuk pulang ya, sampai ketemu lagi ya, pulang. Saya menuju mobil, baru mau buka pintu. Tiba-tiba Bu Christine panggil saya. Sini sebentar. Kenapa Bu? Sebentar sini. Kenapa? Tadi itu loh. Waktu doa. Tapi ibu gak berani ngomong. Takut salah. Bu, Tuhan mau ngomong kan, saya suruh full time. Oh, udah tahu. Ya udah, sekarang ibu lega. Berarti udah tahu toh. Ya itu, betul itu. Tapi tadi sejam ibu gak berani ngomong. Tapi ya itu yang Tuhan ngomong. Itu. 3, bukan dalam 3 hari, dalam 2 hari. Tuhan genapi. Saudara. Saya tahu itu semak-semak yang berbicara. Dan sebetulnya Tuhan kasih bonus 1 lagi. Suara yang keempat. Waktu saya ngadep Pak Niko. Kan waktu itu semua full time harus ngadep Pak Niko. Saudara, tahun itu. Pak Niko hanya bilang gini. Saya sudah tahu. Kamu akan full time itu saya sudah tahu. Cuma kan bukan saya yang memutuskan, kamu yang memutuskan. Bukan saya yang maksa, kamu yang harus memutuskan sama Tuhan sendiri. Tapi saya udah tahu. Ya udah Pak, tolong doain saya. Saudara, kita nggak tahu waktu kita kapan ketemu semak-semak. Yakin nggak sudah ketemu dengan semak-semak itu? Kalau sudah ketemu dengan semak-semak itu dan sudah tahu titik start saudara, sudah tidak akan pernah berpikir untuk finish. Karena finish pun yang menentukan adalah Tuhan. Tapi kalau sudah belum ketemu dengan semak-semak itu, mungkin sampai hari ini pun sudah belum start. Itu hal yang pertama ya. Karena start dan finish itu dipegang oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tuh suka berbagi planning. Tuhan tuh suka berbagi cerita. Saudara. Tuhan ngomong sama Yunus, Yunus aku punya rencana loh. Nuh, aku punya rencana loh. Ini negara bangsa-bangsa sudah begini ya. Aku mau habisin tuh semuanya. Tapi kamu bikinlah sebuah bahtera yang besar. Tuhan suka bagi cerita sama Abraham. Abraham, aku punya rencana ya. Pergilah dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Tuhan tuh suka berbagi cerita. Dan hari ini juga Tuhan berbagi cerita sama gerejanya. Melalui banyak hamba Tuhan termasuk melalui Pak Niko. Engkau tahu? Tahun 2034 nanti 2032 ya. 2033 nanti itu kan ulang tahun ke 2000 untuk gereja Tuhan kan. Aku mau itu jadi target untuk amanat agung terselesaikan semuanya. Tuhan berbagi cerita sama Pak Niko dan Pak Niko bagi cerita sama kita semua. Tuhan kasih target loh. Tahun 2033 itu amanat agung mesti selesai. Karena Tuhan mau datang segera. Tuhan kasih titiknya. Tapi apakah Pak Niko bilang apakah setelah itu Tuhan harus datang? Belum tentu juga. Bisa datang sebelumnya. Tapi Tuhan berbagi cerita. Aku punya planning seperti ini. Sampai 2033. Hei gereja Tuhan. Hei nabi-nabiku. Hei hamba-hamba Tuhan. Siap gak? Beresin semuanya. Selesaikan amanat agung. Tuhan suka berbagi cerita sama kita. Dan ingat saudara, kalau Tuhan berbagi cerita hari ini, berarti 10 tahun ke depan kita belum pensiun saudara. Masih ada pekerjaan besar menanti kita, betul kan? Ada penuaian besar menanti kita. Tuhan bagi cerita sama kita. Dan Tuhan hanya berbagi cerita sama murid-muridnya. Tidak berbagi cerita sama banyak orang. Tuhan berkata pada murid-muridnya, setelah kebangkitan dari kematian, pergi ke Galilea. Bilang sama teman-temanmu ya, sama semua murid, ke Galilea, kita ketemu di sana. Pertemuan rahasia. Sampai di Galilea, Tuhan Yesus ngomong apa? Dengar murid-murid. Ini bukan orang banyak, hanya murid lo ya. Dengar, segala kuasa di surga dan di bumi aku pegang. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis, ajar mereka
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ingat, aku menyertai engkau. Saudara ingat ya, kalau Tuhan ngomong gitu artinya begini. Waktu kita lakukan planningnya Tuhan, poin yang ketiga akan muncul. Aku menyertai engkau. Artinya kalau kita tidak melakukan pekerjaannya Tuhan, berarti terserah lu. Jalan-jalan lu sendiri, gua gak peduli. Tapi kalau kau lakukan pekerjaanku, aku akan menyertai engkau. Saudara mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Amin. Waktu kita ada di tracknya Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Pasti, saudara. Waktu saya full time tahun 96, saudara. Saya bilang, Tuhan, semua mimpi saya terbang melayang. Tuhan ngomong gini, siapa bilang? Emang lu pikir gue miskin? Apa yang perusahaan berikan, emang aku gak bisa berikan? Saudara, saya mau bilang, Tuhan bisa berikan lebih daripada apapun yang dunia ini bisa tawarkan buat saudara. Amin. Saya waktu kerja 8 tahun lebih saya kerja, saudara. Mimpi saya itu cuma satu, mau ke Israel. Dulu Israel murah, cuma 2,5 juta seorang per hari. Berdua cuma 5 juta zaman itu, tahun 90-an, saudara. Dolar kan masih murah waktu itu kan. Tapi nabung berdua kerja, nggak dapat tuh ke Israel. Baru kumpul 4 juta, beli televisi, hilang lagi 1 juta. Kumpul lagi 4 juta, beli lemari, hilang lagi gope. Nggak jadi itu 4 juta nggak kumpul-kumpul, nggak ke Israel, saudara. Cuma mimpi. Begitu selesai, full time, saudara. Sampai hari ini, saya sudah 15 kali. Istri saya sudah 13 kali. Anak saya sudah 13 kali pergi ke Israel. Dan semua Tuhan kasih free, saudara. Tuhan yang bayar semuanya. Dengan berbagai cara, berbagai mujizat, saudara. Saya mau bilang buat saudara, waktu kau ada di tracknya Tuhan, Tuhan menyertai. Tahun lalu tuh kaki saya lagi parah-parahnya. Jalan begini susah buat saya, saudara, karena otot saya ini bermasalah, saudara. Saya khotbah di atas waktu itu juga, dengan susah payah. Waktu itu saya duduk ya, saudara ingat ya. Saya tanya Tuhan, kalau saya udah ikut panggilanmu Tuhan, masa kaki Tuhan buat seperti ini sih? Tapi ingat saudara ya, walaupun kita sudah di tracknya Tuhan, proses tetap berjalan. Proses tetap berjalan menurut kita. Kok begini sih Tuhan? Tiba-tiba Tuhan hanya ngomong gini, iya, karena aku sedang mengajar engkau bagaimana caranya berjalan bersama aku. Engkau tidak bisa berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa berjalan dengan kemampuanmu sendiri. Itu sombong namanya. Engkau harus berjalan bersama aku. Kalau engkau berjalan sama aku, ingat, aku akan buat engkau makin kuat, 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 makin kuat. Betul saudara? Sejak saya berkata, yes Tuhan, saya mau jalan bersama Tuhan. Sejak hari itu, Tuhan buat saya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Terapis saya yang sedang mengobatin saya dengan terapinya, saudara. Dia tuh bilang gini, Pak, Bapak tuh tahu nggak? Dia cerita sesuatu yang rahasia buat yang dia nggak pernah cerita sama semua pasien. Dia bilang gini, karena dia tahu saya pendeta dan dia juga orang Kristen. Pak, Bapak tahu nggak? Kalau saya lihat dan dengar cerita Bapak waktu awal Bapak di terapi di tempat saya, sama anak buah saya yang terapi, dia cerita sama saya keadaan Bapak yang pertama. Harusnya Pak, Bapak tuh nggak bisa jalan, alias lumpuh total. Bapak hanya bisa pakai kursi roda atau pakai krek 2. Tapi kalau sampai hari ini Bapak terus jalan, terus pelayanan, terus khotbah, terus nyetir mobil. Saya nggak bisa mikir Pak, dari mana itu kekuatan. Sebagai seorang ahli terapi yang saya sudah sekolah 4-5 tahun Pak, saya nggak tahu teori itu Pak. Itu bukan dari kekuatan manusia. Ada kekuatan lain yang menopang Bapak. Itu pun sudah mujizat Pak. Dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, tapi saya nggak tahu kalau, ya untungnya Bapak nggak tahu. Kalau Bapak tahu, Bapak nggak akan berani jalan Pak. Hancur otot Bapak itu kalau jalan Pak. Nggak bisa. Saya bilang gitu ya. Untung saya nggak tahu ya, saya bilang ya. Dan saya jalan terus, nyetir terus, pelayanan terus, keluar kota terus. Saya pikir saya nggak apa-apa, saudara. Tapi betulnya itu sangat apa-apa. Tapi sampai sekarang dia hanya geleng-geleng. Lalu dia hanya berkata Tuhan baik ya Pak ya.
tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Dari mana itu otot Pak? Tambah kuat, tambah kuat. Karena usia saya nggak muda lagi, saudara. Tahun ini saya 63 tahun. Tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Saya bilang iya, itu semua hanya karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena saya berjalan di tracknya Tuhan. Dan Tuhan punya janji, kita punya perjanjian. Aku menyertai engkau. Dan malam ini saya mau bilang buat saudara sebagai penutup. Tuhan juga mau janji sama saudara. Kalau engkau di tracknya Tuhan, aku menyertai engkau. Amin. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Oke, mari. Oke, tadi berkati banget Pak. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian boleh kalau ada yang mau bertanya, mau mengajukan pertanyaan boleh angkat tangannya. Dan untuk yang di online juga boleh partisipasinya untuk boleh aktif, untuk boleh menulis di kolom chat dan nanti boleh disampaikan pertanyaannya. Sementara menunggu Pak, saya ingin punya pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum? Belum? Saya ingin bertanya Pak, dari cerita Bapak mengenai perjumpaan dengan semak-semak itu Pak, saya menarik kesimpulan ada beberapa itunya tentang proses melepaskan itu Pak. Karena tadi kan semakin panas, semak-semak kedua makin panas, ketiga makin panas. Apakah memang pertemuan dengan kehendak waktu Tuhan tadi itu membutuhkan satu keputusan untuk melepaskan Pak, setiap kali? Harusnya seperti itu Pak. Kita sama Tuhan tuh kan selalu berkata begini, aku akan lakukan ini, bagianku, dan engkau harus lakukan bagianmu. Semua kan janji Tuhan kan seperti itu. Abraham, kalau aku lakukan ini, engkau lakukan itu ya. Musa, aku nyertai engkau, tapi kau harus lakukan ini ya. Jadi selalu ada timbal balik ya. Selalu Tuhan akan sertai, lakukan bagiannya Tuhan, tapi kita juga harus lakukan bagiannya Tuhan. Bagiannya kita, yang Tuhan mau ya. Jadi selalu ada take and give masalah itu. Jadi setiap kali ketemu itu dan itu ada perjanjian. Sebetulnya semak-semak itulah Musa mengikat perjanjian sama Tuhan. Musa juga nggak gampang negosiasi itu kan. Aku nggak pandai bicara. Gue mau ngomong apa sama Firaun? Gue gemetar sama Firaun. Kakakmu akan menyertai engkau Harun dan lain sebagainya. Lalu sampai akhirnya, wah gue nggak berani. Tuhan kasih ini kan, tongkat kan. Ini tongkatku. Pakai tongkatku. Musa juga disuruh berjalan bersama Tuhan. Gak jalan sendirian. Dia pakai tongkatnya Tuhan. Menggambarkan keberadaannya Tuhan. Dan tongkat itu yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Membelah Laut Merah dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi Musa pun harus berjalan dengan Tuhan. Ada bagian yang Tuhan akan kerjakan. Waktu Musa juga mengerjakan bagiannya dia. Jadi waktu kita bekerja di tracknya Tuhan. Nanti bagiannya Tuhan. Untuk menyertai kita. Dan memberikan mujizat-mujizatnya buat kita. Mungkin gak Pak, maksudnya karena itu bagian melepaskan bagian yang paling gak enak itu seringkali dihindari sehingga sebenarnya harusnya ketemu dengan semak-semak itu tapi kita menghindar supaya gak ketemu gitu ya. Bisa ya, begitu Pak? Bisa aja kita lari. Seperti apa yang dikerjakan sama Yunus. Waktu Yunus disuruh ke Niniwe, ketemu semak-semakan. Yunus diam-diam pergi menjauh dari semak-semak. Betul ya? Pergi ke Tarsis. Apa tujuan Yunus ke Tarsis? Bisnis. Yes. Tapi sebetulnya ada ayat yang berkata Yunus pergi jauh dari hadirat Tuhan. Jauh dari semak-semak. Menjauh dari semak-semak. Tuhan kejar gak? Sepertinya Tuhan diamkan. Tapi Tuhan monitor terus. Oke. Badai. Goyang. Kok ya keputusan dari sekapal diundi, kok yang kena ya Yunus gitu loh. Kalau diundi dapat arisan kan enak saudara. Nah ini Yunus dapat arisannya dibuang ke laut. Nah udah sampai ke laut begitu. Ada ikan besar, tangkap Yunus kan. Tuhan tolong, kalau enggak ya mati juga tuh Yunus. Lalu dibawa ke dasar laut. Ada pertanyaan buat saya, buat saudara. Yunus mati enggak? Mati enggak? Ada seorang guru kom yang dengan berani, kom junior dengan berani, satu anak ini pintar sekali. Dia berkata gini, Yunus mati Pak. Saya bilang, apa bukti Yunus mati? Dia dibawa ke dasar laut.
Dan di dasar laut ada ayat yang berkata, di dalam dunia orang mati, aku berseru kepada Tuhan. Artinya Yunus sudah mati. Dan dalam kematiannya dia berseru kepada Tuhan. Dia bertobat sama Tuhan. Dan Tuhan hidupkan kembali Yunus. Dan dibawa ke Niniwe. Di sana dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara, Yunus tuh baru bertobat di dasar laut. Di dalam titik kematiannya dia. Tiba-tiba dia dibangkitkan kembali sama Tuhan dan dia pergi ke Niniwe. Saudara, gak bisa lari sih. Tapi memang kadang-kadang kita mau lari, Pak. Siapa yang gak mau lari? Tinggalkan semua. Enak aja tinggalin semua. Ini mimpi gua. Gak gampang, Pak. Seorang kalau yang muda-muda ini lagi cari pacar. Tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan dia. Itu bukan jodohmu. Duh Tuhan, udah sayang banget nih sama ini nih. Tapi Tuhan bilang, itu bukan jodohmu. Gak gampang milih seperti itu. Gitu kan. Kita pasti mau lari, Pak. Tapi Tuhan kadang-kadang Tuhan baik. Dia pegangin kita waktu kita mau lari. Dia pegangin kita supaya kita gak lari jauh-jauh. Itu kebaikan Tuhan. Tapi kalau sudah kita mau lari dan didiemin sama Tuhan biar lari, artinya Tuhan punya rencana yang lain pasti. Dan harganya seringkali lebih mahal ya Pak maksudnya. Yes. Ya itu, jemputannya pakai. Karena itu tadi ya, ekonomi yang paling ekonomi. Kalau Yunus tahu dia daripada jemput ikan muntah-muntah di perut ikan paus, ikan besar, Yunus bilang begitu mendarat muntah gitu, welcome to Niniwe. Yunus bilang tahu gitu gue langsung Niniwe. Ngapain gue puter-puter sampai perut ikan sekali. Ngapain gue puyang-puyang begitu kan. Akhirnya Niniwe juga gitu kan. Udah serah. Makanya kadang-kadang Pak Niko tuh ngomong gini ya, kalau lagi diproses Tuhan, jangan berontak. Betul ya, ikutin aja. Enak kok prosesnya Tuhan itu. Kalau mau berontak, makin lama. Gitu loh, prosesnya pasti makin lama. Mungkin ada ya pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bertanya dari online. Oh ini dia. Ini ada pertanyaan Pak dari online. Apabila semua bangsa telah menjadi murid Yesus, digenapi firman Tuhan, digenapi firman Tuhan, datanglah Yesus untuk kedua kali dan amanat agung sudah tergenapi. Ini pertanyaannya terbalik-balik atau? Tangkaplah kira-kira. Mungkin kalau semua sudah jadi murid Tuhan Yesus, apakah lalu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, amanat agung selesai begitu ya? Saudara, tugas amanat agung itu adalah beritakan, ajar mereka kalau bertobat dari baptis ya. Tapi targetnya bukan harus gini ya. Harus sampai seluruh dunia jadi Kristen semua, bukan itu. Pak Niko beberapa kali katakan bahwa yang penting semua mendengar Injil. Semua sudah pernah dengar tentang Yesus. Supaya apa? Tuhan kita Tuhan yang adil. Saudara. Dia tidak akan menghancurkan dunia ini, tidak akan menghukum dunia ini kalau tidak diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Soal keputusan mereka akan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, itu keputusan dia pribadi dengan Tuhan. Tapi yang penting dengar Injil dulu. Setelah itu terserah dia. Begitu ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil sama orang lain, waduh gue udah beritakan Injil, gue udah capek tau gak? Gak ada yang bertobat-tobat. Semua gak bertobat, gue udah capek, berbusa-busa. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita bersaksi. Soal dia bertobat apa enggak bertobat bukan bagian kita. Kita tidak akan sanggup bikin orang bertobat. Itu bagian Roh Kudus. Tapi yang bagian kita adalah bicara tentang Yesus. Saya sekitar tahun 89 waktu saya masih belum dalam wadah GT Gatsu, masih jadi penginjil, belum di Gatsu ini, saudara. Saya pernah pergi satu pelayanan di satu kota di Solo, daerah Jawa Tengah sana, dekat Solo sana. Sebuah kampung lah. 15 tahun kemudian dalam satu sidang sinode GBI, tiba-tiba ada seorang bapak deketin saya. Pak Pendeta, ingat saya enggak Pak? Saya lihat bapak ini orang Jawa. Saudara. Pak, maaf ya Pak, bapak siapa ya? Kita pernah ketemu di mana ya? Di Solo Pak, kita pernah bertemu di Solo. Kapan dia Pak? Sekitar 15 tahun yang lalu Pak. Oh, acara apa ya Pak? Waktu itu ada satu acara KKR, Bapak yang khotbah, saya satu daripada 400 orang yang duduk di kursi Pak.
Dalam hati mana gue tahu. Lu satu di antara 400 orang yang duduk di kursi. Jadi jemaat, panitia bukan apa bukan begitu kan. Panitianya siapa aja gue gak inget. Oh iya tuh, maaf kali Pak ya. Tapi saya ingat Bapak. Iya, terus lalu ini ceritanya kemana nih arahnya nih Pak? Pak, sejak hari itu Bapak sampaikan firman Tuhan, itu langsung nusuk buat saya Pak. Dan hari itu, malam itu Pak, saya mengambil keputusan, saya mau melayani Tuhan. Dan sekarang saya sudah menjadi jemaat Pak. Saya sudah lebih dari 12 tahun punya gereja kecil di sebuah desa. Jemaatnya belum banyak Pak, baru 30 orang. Tapi saya jadi gembalanya Pak. Itu buah Bapak dari acara itu Pak. Saya bilang saya gak tahu. Saya gak tahu. Saya cuma khotbah. Saya cuma ngomong. Tapi ada benih yang ditabur dan menghasilkan seorang gembala yang melayani 30. Itu pertama. Kedua, saya ketemu seorang di sebuah mall. Pak, wah dipeluk saya. Udah lama kita gak ketemu Pak. Ingat saya gak Pak, ingat saya. Saya bilang benar-benar tunggu. Saya ingat wajah kamu tapi saya gak pernah ingat nama kamu. Nama saya ini Pak, kita udah hampir 20 tahun lebih kita gak ketemu Pak. Loh, kamu kemana aja? Saya bilang iya. Dia sebut namanya, iya benar-benar saya ingat nama itu sekarang. Kamu di mana aja? Saya kan murid kom Bapak dulu Pak. Saya di Kalimantan Pak, saya jadi gembala sidang di Kalimantan Pak. Di perbatasan dengan Sarawak. Saya ikut jadi gembala gara-gara gara-gara SOM. Dulu ke SOM namanya ya. Dari gara-gara kelas SOM, Bapak ngajar saya. Sekarang itu jadi modal saya jadi gembala Pak. Saya bilang kita gak tahu Pak kapan orang bertobat. Ya, yang penting kita beritakan Injil, kita bersaksi. Bertobat apa gak bertobat urusan Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Tapi tugas kita itu. Dan kalau semua orang sudah dengar tentang Injil, Tuhan Yesus dengan lega akan turun ke bumi. Dengan berkata begini, semua sudah dengar ya. Jadi kalau ada yang aku angkat dan ada yang aku hukum, aku adil kan? Tidak akan protes berkata, Tuhan kok saya dihukum Tuhan? Saya kan belum pernah dengar. Kalau sobat saya dengar, saya bertobat. Tuhan mau semua sudah dengar dulu. Sehingga kalaupun mereka dihukum, itu keputusan mereka untuk tidak menerima. Kalaupun mereka diangkat ke surga, itu keputusan mereka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Harus adil. Makanya betul, kalau itu semua sudah selesai, amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus segera datang. Tapi maaf, datangnya sebelum, setelah, nggak tahu. Kita nggak mau hitung-hitungan kayak gituan ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di onsite, ada yang mau bertanya? Terlalu terpana dengan ceritanya Bapak, sedang menikmati. Yang penting sudah nangkap ya ceritanya ya. Artinya kita perlu yakin begini saudara ya. Sungguhkah kita sudah ada di tracknya Tuhan? Apakah kita sudah di antara start dengan finish? Atau kita jangan-jangan kita start pun belum? Kalau start pun belum, jangan pernah mikir finish. Tapi kalaupun sedang ada di start sampai finish, juga jangan mikir finish lama cepat-cepat. Karena belum sampai finish kita. Ingat ya, kalau kita melayani ibadah pemakaman, selalu berkata dia sudah menyelesaikan pertandingannya. Sudah sampai finish. Berarti kalau udah sampai finish berarti kalau belum mati berarti tetaplah melayani. Iya kan Pak? Iya betul. Kalau udah finish ya mati, sudah selesai pulanglah ke surga begitu kan. Kalau belum mati ya berarti tetap melayani. Saudara, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita punya waktu yang singkat sampai Tuhan panggil kita, yang kita nggak tahu kapan itu. Tapi pergunakanlah waktu itu untuk melayani Tuhan segenap hati kita. Amin. Supaya Tuhan disenangkan. Tahun 2006, terakhir cerita ya Pak ya, sebelum kita selesai ya. Tahun 2006 itu adalah hari kematian papa saya. Waktu papa saya di ICU dalam keadaan kritis, saya itu ada jadwal pelayanan di pedalaman Lampung. Dari Bandar Lampung masuk ke pedalaman 6 jam. Dan tidak ada signal di pedalaman. Waktu saya mau berangkat, saya nengok ke ICU, adik saya ada di sana, saya bilang sama adik saya, berangkat gak ya besok ya? Papa lagi keadaan kritis. Adik saya bilang ini, kamu di sini, terus mau ngapain?
Bisanya paling doa kan? Gak bisa berbuat yang lain kan? Kamu doa di sini, doa di sana, doa di situ, sama aja. Pergi. Gua yang tunggu sini. Lu pergi, layani Tuhan. Saya berangkat, saudara. Ke Lampung, nyebrang, naik ferry, sampai Bandar Lampung, masuk lagi, sampai border mau masuk pedalaman nih. Itu titik terakhir ada signal. Lewat 1 kilo lagi sudah gak ada signal. Tiba-tiba handphone saya masuk SMS waktu itu. Ting. Papa meninggal. Teman-teman bilang gini, Pak pulang. Kita pulang. Kita balik. Kita udah jalan hampir 8 jam sudah. Kita balik. Saya bilang tunggu, saya telepon mama dulu. Saya telepon mama untuk nyambung sudah. Mah, papa sudah berangkat ya? Iya, setengah jam yang lalu papa berangkat. Terus gimana Pak? Kamu di mana? Saya di titik ini mah. Ini 1 kilo lagi udah gak ada signal mah. Mama udah gak bisa telepon. Jadi gimana mah? Saya pulang. Kalau mama bilang saya pulang, saya pulang. Cancel semua pelayanan. Tapi kalau mama bilang saya terus, saya terus. Mama saya tuh yang mau ngomong gini. Kamu pulang, papa sudah meninggal. Kamu gak pulang, papa juga sudah meninggal. Kalau kamu pulang sekarang, tidak mengubah apa-apa. Kalau papa masih kritis, kamu pulang. Tapi karena papa sudah meninggal, kamu terus. Selesaikan tugasmu, tarik maju semua jadwalmu, selesaikan hari ini juga semuanya, nanti selesai langsung pulang. Mama saya berkata seperti itu, saya terus lanjut. Semua jadwal saya ada 3 sesi, tarik maju semua, selesai, tengah malam saya pulang. Besok paginya, besok siang baru sampai rumah. Ya memang saya terlambat 1 hari ketemu papa yang sudah meninggal. Tapi mama bilang, kamu pulang kemarin, pulang hari ini, tidak ada bedanya buat papa. Papa sudah tetap meninggal. Tapi bedanya, pekerjaan Tuhan selesai. Tapi kalau kamu pulang kemarin, papa tetap meninggal, pekerjaan Tuhan gak selesai. Betul ya, sudah tahu bedanya ya? Kadang-kadang ada bagian yang harus kita kerjakan, saudara. Walaupun saat itu adalah saat-saat yang berat buat saya. Saya kadang-kadang mesti ngajar, mesti khotbah dengan nangis. Tapi tetap harus saya lakukan, saudara. Ini hari Selasa. Sabtu kemarin papa mertua saya meninggal. Tuh orang-orang tanya, Pak besok hari Minggu Bapak gak khotbah? Saya bilang, kenapa gak khotbah? Saya khotbah kok, saya ada izin sama Mami. Mami berkata, tetap layani Tuhan. Kamu di rumah duka terus ngapain? Mending kamu di gereja khotbah. Selesai khotbah kamu ke rumah duka. Temuin tamu. Kok di sini kamu cuma ngobrol sama tamu? Tapi di sana kamu bisa bersaksi, siapa tahu ada 1 orang 2 orang bertobat. Kita kan gak tahu, saudara. Artinya saya mau bilang buat saudara ya, kita punya waktu terbatas, saudara. Jangan sia-siakan waktu kita. Selama Tuhan izinkan kita melayani Dia, layani Dia. Amin. Dengan segenap hati kita. Dengan cinta kita sama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan. Amin. Amin. Baik Pak. Wah, udah di closing dengan baik. Ini udah merah Pak baterainya. Oke, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, tapi saya izinkan saya bertanya 1 tips Pak. Mungkin untuk bagi tadi saya tergerak dengan kesaksian Bapak tentang orang tua itu yang mengenai dengan semua keterbatasannya, dengan semua yang dia bisa, dia cuma lakukan. Tuhan Yesus baik ya, ada ya tadi semua cerita itu melalui dia cuma hadir di ibadah pernikahan, dia cuma lakukan hal sederhana. Nah, tipsnya Pak, karena memang bagi seperti yang tadi Bapak bilang, gue udah tua, gue bisa buat apa? Nah, tipsnya untuk bisa berbuat sesuatu walaupun kecil tuh Pak, boleh itu nggak Pak? Berbagi. Sebetulnya basic dasar semuanya itu begini, saudara. Masalahnya cuma 1 pertanyaan kok yang mesti perlu kita jawab. Kita cinta Tuhan apa enggak sih? Itu aja kok. Saya sering ketemu orang gini Pak. Waduh gue gak punya waktu di gereja. Gue sibuk. Gue gak punya waktu ke kul. Habis kalau Jumat gue mesti meeting, pulang malam kadang-kadang sampai rumah. Saya mau bilang buat saudara begini. Kalau kita cinta Tuhan, kita punya waktu buat Tuhan. Amin. Tapi kalau kita cinta pekerjaan kita gak punya waktu buat Tuhan.
Ingat apa yang dikerjakan orang Mesir terhadap bangsa Israel. Waktu waktu Tuhan suruh orang Mesir pergi, orang Israel pergi keluar daripada Mesir untuk beribadah sama Tuhan. Firaun berkata begini sama mandor-mandornya, kasih mereka kerjaan lebih berat supaya mereka melupakan perkataan Tuhannya. Artinya gini, kasih mereka bisnis lebih banyak, kasih order lebih banyak, kasih kerjaan lebih banyak supaya mereka tidak ingat untuk ibadah. Jadi apa yang iblis mau kita kerjakan? Kalau perlu lu gak bisa ibadah. Gua kasih bisnis, lu mau order tambahan. Nih lembur. Duit tambah banyak. Tapi kau gak punya waktu buat Tuhan. Saya punya teman nih saudara. Pemain musik, pemain keyboard. Saya gak usah sebut nama saudara. Sangat dulu melayani Tuhan dengan sangat diurapi Tuhan. Tiba-tiba saya lihat di Facebooknya dia sedang keliling Eropa. Sendirian, backpacker. Lu di Eropa? Bilang, iya kok. Dia manggil saya kok. Kok, lagi refreshing nih kok. Kapan lu pulang? 6 bulan lagi kok. Dia mau keliling Eropa sendirian 6 bulan. Pertanyaan saya cuma satu, saudara. Begitu denger responnya dia. Berarti lu gak ibadah dong selama 6 bulan? Lu betul dong. Di Eropa dia mau ibadah di mana? Oh, gereja kosong semua. Mau cari persekutuan doa Indonesia? Gak mungkin lah. Mana sempat lu nyari? Lagi keliling begitu. 6 bulan baru mau pulang, jalan-jalan di Eropa, 6 bulan lagi baru mau pulang. Selama jadi lu lama 6 bulan lu gak ibadah dong. Absen 6 bulan dong, baru ibadah berikutnya 6 bulan lagi dong. Masih gimana tuh rohanimu? Kita gak ibadah 2 minggu aja kayaknya udah kehilangan banyak kok. Saudara, kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita pasti punya waktu buat Tuhan. Amin. Kita pasti melayani dengan semangat. Amin. Karena semua yang kita kerjakan itu bukan buat kita. Bukan buat jemaat, bukan buat gereja, buat Tuhan. Amin. Tapi kalau kita menghindar dengan segala macam alasan, pertanyaannya mesti dijawab. Kamu cinta Tuhan ya gak sih? Kamu cinta Tuhan Yesus gak sih? Kamu cinta Tuhan Yesus gak sih? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab malam hari ini. Apakah saya cinta Tuhan Yesus? Ya, itu sudah, it's a wrap. Semuanya sudah disimpulkan dari awal sampai akhir. Walk the Talk akan kembali dengan topik menarik di minggu depan. Boleh disimak nanti di Tanjung Duren Update. Dan Pak Audi, terima kasih sekali lagi untuk semua. Kita sangat diberkati, kami semua sangat diberkati dan terinspirasi bahkan dengan ceritanya, dengan semua yang Bapak sampaikan. Mungkin kita akan tutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dikuatkan kembali Tuhan. Kami diteguhkan Tuhan. Bahwa waktu kami belum selesai. Bahwa perjalanan kami bersama dengan Tuhan itu belum selesai Tuhan. Sehingga sungguh kami tidak boleh punya pikiran mau berhenti, mau sudah selesai, atau mungkin kami berpikir untuk tidak melayani Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini justru dibutuhkan pekerja-pekerja untuk boleh menuai di ladang-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami di usia kami Tuhan, seberapapun kami percaya Tuhan punya rencana atas kami. Kami percaya Tuhan punya panggilan atas kami. Tuhan, kami percaya belum terlambat Tuhan, untuk kami boleh dipakai Tuhan di hari-hari kami itu ke depan Tuhan. Asal kami menyediakan diri Tuhan. Bapa, buat kami, beranikan kami untuk kami boleh menjawab iya untuk setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami menjawab iya untuk setiap semak yang terbakar di hidup kami. Kami boleh menyimpang dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami akan dibawa Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan dan kami boleh menjawab panggilan Tuhan. Seberapapun kami Tuhan, kami percaya ada tugas menanti kami. Biar Tuhan kami tidak terlena dengan apa yang sedang kami lakukan Tuhan, apa yang fase apa dalam hidup kami Tuhan, tapi kami terus alert, kami terus berjaga-jaga untuk kami terus ada di track dan panggilannya Tuhan.
Sehingga sungguh kami boleh menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kami boleh Tuhan melihat tangan Tuhan sendiri bekerja Tuhan. Biar Tuhan sungguh gerakan Tuhan sesuatu di hati kami Tuhan. Stir the hunger Tuhan. Ada sesuatu yang kehausan dan kelaparan untuk boleh menjawab panggilan itu ya Tuhan, ada di hati kami. Biar Tuhan sungguh hari-hari ini Tuhan, generasi demi generasi, termasuk generasi senior, generasi GWC ini Tuhan, boleh dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati Pak Audi yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, kami percaya perjalananmu juga dengan dia Tuhan belum selesai. Biar Tuhan pengurapan Tuhan, favor Tuhan tercurah atasnya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mempercayakan lebih lagi dalam hidupnya Tuhan. Biar Tuhan apa yang dikerjakan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Buat pekerjaan, buat pelayanan, buat keluarganya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tercurah atasnya Tuhan. Berkati melimpah Tuhan, sehingga sungguh ada kesaksian lagi Tuhan yang boleh kami dengar ketika kami berjumpa nanti Tuhan. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu bekerja lewat hidupnya Pak Audi. Terima kasih Tuhan, pakai hidup Pak Audi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya rencana Tuhan tergenapi sempurna dalam hidup Pak Audi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah kami terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Saya masih minta waktu 1-2 menit. Bapak terima kasih Tuhan. Saya sungguh tergerak Bapak Ibu. Saya percaya ini berkat Tuhan yang luar biasa, perkataan Tuhan yang harus kita dengar pada malam hari ini. Sebelum saya doa berkat, saya mau undang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar yakin, Bapak Ibu ada di dalam tracknya Tuhan, Bapak Ibu mau menggenapi panggilan Tuhan, Bapak Ibu mau hidup untuk memberikan buah bagi kerajaan Allah, bukan sekedar hidup. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Saya mau undang Bapak Ibu doa waktu yang singkat ini. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau ada dalam tracknya Tuhan, mau hidup menggenapi panggilan Tuhan, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar mau hidup, kami bukan sekedar mau bergereja-gerejaan Tuhan, tapi kami mau hidup untuk menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami, seberapapun kami yang hadir di tempat ini. Hamba yakin itu perkataan Tuhan yang Kau berikan ke Pak Audi Tuhan, untuk setiap kami mendengar dan melakukannya. Biar mulai malam hari ini ada kehidupan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Ada perjalanan yang baru Tuhan. Kalau kami harus hidup, kami hidup untuk menggenapi panggilan-Mu. Untuk menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau lihat kami Tuhan. Engkau lihat kami. Kami berjanji di hadapan Allah pada malam hari ini. Kami mau bergandengan tangan. Kami mau saling mendukung, saling mendoakan. Untuk menggenapi panggilan-Mu. Dan kemuliaan Allah boleh turun untuk setiap kami Tuhan. Dalam bobot yang lebih besar lagi. Memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, hamba boleh angkat tangan hamba memberkati Pak Audi Tuhan. Setiap kami di tempat ini. Urabashiki rabataka rabashiki. Urabashiki rabataka rabashiki rabataka rabaya. Urabashiki rabataka rabashiki rabataka raya. Urabashiki rabataka rabaya. Urabashiki rabataka rabashiki rabataka. Bapak terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan.
Kau tempatkan, Kau utus Tuhan hamba-Mu Pak Audi Tuhan. Biar pengurapan-Mu penuh Tuhan, turun atas hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu penuh juga turun atas keluarga besarnya Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam sedang menggenapi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati tubuh, Kau memberkati jiwa, dan memberkati roh di dalam nama Yesus. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik adanya. Terima kasih Bapa, dan kami siapkan hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, bahkan atas keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara.